Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saat ini kita melihat Presiden Joko Widodo yang rencananya akan memantau bagaimana operasional dari MRT di DKI Jakarta, terutama terkait dengan bagaimana operasional normal baru atau kesiapan dari penerapan normal baru dalam operasional MRT. Tentu saja kita masih dalam suasana pandemi corona yang masih sampai saat ini menjadi perhatian dari pemerintah. PSBB sendiri masih diterapkan di Jakarta dan bahkan baru diperpanjang, sehingga sejumlah perkantoran masih akan tetap entah itu berlibur lebaran ataupun melaksanakan work from home atau bekerja dari rumah, selain dari industri maupun perkantoran di 8 sektor yang diperbolehkan tetap beroperasi di masa PSBB ini. Namun hari ini Presiden rencananya memang akan melihat seperti apa nanti pelaksanaan protokol kesehatan yang tentunya tidak akan sama dengan pelaksanaan protokol pengamanan yang dilakukan di stasiun MRT maupun operasional dari MRT di DKI Jakarta terkait dengan perkembangan dari virus corona ini sendiri. Dengan penerapan PSBB tentu saja bagi para pengguna dari transportasi umum, khususnya transportasi seperti komuter lain, Transjakarta dan juga MRT akan menyadari bahwa ada sejumlah tahapan maupun langkah-langkah tambahan yang dilakukan untuk menjamin keselamatan para penumpang. Ini adalah step-step yang akan dilakukan, ini digambarkan dengan hadirnya Presiden Jokowi. Pemeriksaan suhu badan ini menjadi salah satu yang akan diwajibkan, dan sudah sebelum-sebelumnya itu kita mengetahui bahwa salah satu syarat untuk bisa memasuki area stasiun MRT maupun menaiki MRT ini adalah harus menggunakan masker. Sudah beberapa pekan sebelumnya ini tidak diperbolehkan bagi para pengguna MRT untuk menaiki MRT ataupun memasuki stasiun MRT ini tanpa menggunakan masker. Sehingga ini menjadi salah satu persyaratan wajib yang tampaknya akan terus diberlakukan di setiap stasiun MRT dan juga bagi setiap penumpang MRT. Pemeriksaan suhu tubuh tampaknya menjadi satu persyaratan yang akan terus berlangsung untuk waktu yang cukup lama, setidaknya hingga pandemi ini berakhir. Gua ke atas ya. Ya, ini adalah perjalanan dari Presiden Joko Widodo. Ini baru saja tiba sebenarnya Presiden Jokowi ini di stasiun MRT di Tamrin. Dan tadi Presiden kita lihat baru memasuki stasiun MRT, dan saat ini kita masih menantikan untuk bisa menyaksikan kelanjutan dari proses pantauan Presiden Joko Widodo di stasiun MRT ini. Kita masih ada sedikit gangguan gambar untuk memperlihatkan kepada Anda bagaimana tahapan selanjutnya yang akan dilalui oleh Presiden Joko Widodo. Tadi kita melihat dari sejak tiba Presiden sudah menjalani pemeriksaan metal detektor dan juga pemeriksaan suhu tubuh. Ya, masih ada gangguan untuk kami hadirkan gambar langsung dari stasiun MRT di kawasan Tamrin, Jakarta. Namun ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Presiden ini adalah untuk menunjukkan seperti apa tahapan yang akan dilalui oleh setiap pengguna MRT, maupun ini sebagai salah satu contoh untuk seluruh pengguna transportasi massal lainnya, karena memasuki nanti PSBB yang mungkin akan segera berakhir. Kembali lagi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa dibutuhkan kedisiplinan dari seluruh masyarakat atau seluruh warga DKI Jakarta maupun mereka yang bekerja dan datang ke DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB ini secara disiplin agar tidak perlu lagi kita memperpanjang PSBB karena kita sudah berhasil menekan laju penyebaran dari COVID-19 ini. Sehingga kalaupun
ini sudah terlewati, maka kita sudah bisa beraktivitas mendekati normal. Sehingga mulai muncul istilah normal baru atau new normal di tengah masyarakat. Bagaimana kita akan beroperasi selayaknya hari-hari biasa, tapi tahapan-tahapan maupun langkah-langkah keselamatan yang akan kita ambil akan tidak seperti sebelumnya. Salah satunya tadi adalah memakai masker. Ini tampaknya akan terus menjadi kewajiban bagi siapapun yang akan menggunakan transportasi atau moda transportasi MRT maupun moda transportasi umum lainnya. Dan ada pemeriksaan suhu tubuh pada saat memasuki ke dalam stasiun. Dan tetap menjaga jarak aman antara setiap orang. Ini termasuk dalam physical distancing yang selama ini sudah didorong oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Tinjauan Presiden ini untuk melihat bagaimana kesiapan dari stasiun maupun dari pelayanan kereta MRT di sini untuk beroperasi di bawah kondisi normal yang baru karena pandemi corona. Meskipun sudah mulai di sejumlah negara sudah mulai menurun angka penyebaran corona dan lockdown juga sudah mulai dilonggarkan, namun paling tidak belajar dari sejumlah negara tersebut bahwa tidak bisa lagi beroperasi seperti biasa, seperti yang selama ini kita ketahui, tapi sudah harus bisa menerapkan sejumlah langkah-langkah demi keselamatan masyarakat yang menjadi langkah-langkah yang akan dilaksanakan secara rutin atau normal yang tidak lagi sama dengan situasi sebelumnya. MRT ini menjadi salah satu moda transportasi yang ramai dipergunakan atau yang utama digunakan di Jakarta sejak peresmiannya dan menjadi pegangan bagi banyak masyarakat yang baik area rumah, tempat tinggal maupun area kerjanya dilalui oleh jalur MRT ini. Dan tentu saja penerapan new normal ini menjadi sangat penting bagi para pengguna mengingat terutama di jam-jam tertentu, jam-jam berangkat kantor maupun jam-jam pulang kantor, kondisi di dalam stasiun maupun di dalam kereta MRT ini bisa sangat-sangat padat. Kondisi serupa juga mungkin bisa kita temui juga di layanan transportasi atau moda transportasi lainnya seperti Transjakarta maupun di komuter lain. Sehingga kondisi yang sangat padat yang tidak ada jarak physical distancing sama sekali bisa dikatakan begitu, ini bisa menjadi ancaman tersendiri untuk penyebaran virus corona pada saat aktivitas masyarakat sudah mulai beroperasi berkantor seperti biasa. Ini akan menjadi sebuah ancaman dan apabila nanti masyarakat sudah berkantor lagi, beraktivitas di luar lagi, maka sudah diperlukan sebuah protokol baru yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan bisa diterapkan di setiap moda transportasi umum untuk tetap bisa menghambat laju penyebaran virus corona baru ini. Virus corona sendiri seperti virus-virus dan pandemi lainnya yang pernah juga terjadi di Indonesia maupun di bagian lain dunia, memang tidak ada jaminan bahwa hanya akan terjadi dalam satu gelombang, sehingga meskipun sudah mencapai puncaknya, namun tetap diperlukan kehati-hatian dalam perlakuan ataupun dalam operasional sehari-hari agar tidak memicu terjadinya peningkatan kasus dan memicu masuknya kita ke dalam gelombang kedua atau bahkan gelombang selanjutnya. Sejumlah langkah-langkah protokol untuk mengamankan masyarakat khususnya para pengguna moda transportasi umum ini sudah harus diterapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mengatur regulasi untuk sejumlah moda transportasi di daerah masing-masing. Ini juga sudah harus mulai bisa dirancang dan nantinya disosialisasikan untuk kemudian diterapkan di tengah masyarakat untuk melindungi masyarakat dari sebaran virus corona. Bagaimana hasil dari evaluasi Presiden di stasiun MRT ini? Kita akan mendengar bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo.
Ya, dan saat ini kita lihat juga didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1, dan kita harapkan akan semakin hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya biar diteruskan oleh Panglima TNI dan Kapolri serta Gubernur. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan. Pak Panglima coba, mau Bapak menyampaikan atau enggak? Ya, Pak. Pak Panglima, monggo. Rekan-rekan media sekalian, baru saja saya mendampingi Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk melihat secara langsung terkait dengan pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dan aman terhadap COVID-19. Rekan-rekan media sekalian, rencana pendisiplinan protokol kesehatan ini akan dilaksanakan di, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, kemudian mal-mal, pasar-pasar rakyat, kemudian tempat pariwisata. Dari data yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota, ada 1.800 objek yang akan kita laksanakan pendisiplinan tersebut. Dalam tahap pertama ini, kita laksanakan secara serentak di 4 tempat, yaitu di DKI Jakarta, khususnya adalah di Bundaran HI, kemudian di wilayah Bekasi, berikutnya adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Pelaksanaan pendisiplinan dilaksanakan secara bertahap. Seperti contoh saat ini adalah kita laksanakan
tempat lalu lintas masyarakat di stasiun kereta. Kemudian siang nanti rencananya Bapak Presiden juga akan meninjau adalah tempat niaga, khususnya adalah food hall yang ada di Bekasi, dan termasuk adalah tempat-tempat untuk mendukung kepentingan masyarakat, yaitu tempat-tempat penjualan apotek, penjualan obat. Di sana akan kita terus awasi. Yang kita laksanakan diantaranya adalah pendisiplinan protokol kesehatan. Pertama, harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker. Yang kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman. Dan yang ketiga, kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat sanitizer. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, tahap pertama bisa berjalan dengan baik. Tahap pertama akan kita atur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1.000, mungkin akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Termasuk juga rumah makan harusnya mungkin 500, kita batasi mungkin hanya 200 saja. Kerjasama antara TNI, Polri dengan pemerintah daerah, termasuk koordinasi dengan gugus tugas. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua, masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari COVID-19. Oleh sebab itu, saya mohon dukungan dari seluruh rekan-rekan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan tersebut. Dan mudah-mudahan 4 provinsi dan 25 kabupaten kota tersebut nantinya R0-nya bisa turun sampai 0,7 sampai dengan bawah lagi yang lebih bagus. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, dan tambahan anggota Polri yang akan dilibatkan kurang lebih 300. Karena kita harus mengamankan di 1.800 titik tersebut. Nanti siang di sini juga aktivitas di atas juga segera akan kita laksanakan setelah di bawah. Siang ini langsung di atas stasiun MRT HI segera kita laksanakan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan tersebut. Demikian, terima kasih. Marco yang belum shot. Manis. Manis ngomong lah. Ya, sudah ada 2 pernyataan tadi. Yang pertama dari Presiden Joko Widodo, lalu kemudian dari Panglima TNI Hadi Cahyanto tadi, yang poinnya adalah bahwa akan ada bantuan ataupun bantuan dan dukungan dari TNI dan Polri, khususnya di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota untuk membantu mengingatkan masyarakat agar disiplin dalam mengikuti aturan PSBB. Tadi juga sudah disebutkan provinsinya adalah Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Sehingga bisa diekspektasi bahwa dalam hari-hari ke depan akan ada penerapan aturan PSBB yang lebih ketat di provinsi-provinsi tersebut. Nah, berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi terkait dengan PSBB, tadi juga seperti diarahkan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus disiplin menjalankan pembatasan sosial. Virusnya menular lewat pertemuan. Bila tidak ingin ada penularan, maka kurangi pertemuan. Tiadakan pertemuan. Pertemuan ini pertemuan sosial, pertemuan ekonomi, pertemuan budaya, pertemuan keagamaan. Nah, khusus untuk wilayah Jakarta, 2 pekan ini adalah 2 pekan penentuan. Nah, kami berkepentingan untuk semua masyarakat mentaati secara disiplin, sehingga pada saat siklus 14 hari terakhir
perpanjangan PSBB itu tidak perlu diperpanjang. Karena PSBB Jakarta ini berakhir tanggal 4. Apakah nanti ini adalah PSBB penghabisan atau PSBB-nya harus diperpanjang sangat tergantung kepada angka-angka epidemiologi yang ada. Jadi para ahli saat ini mengumpulkan semua datanya, memantau terus. Insya Allah akhir pekan ini kita akan punya informasinya. Dan pada saat itu nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat kerja bersama kita ini hasilnya seperti apa. Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak itu sebenarnya bukan pemerintah, bukan para ahli. Yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di wilayah PSBB. Bila seluruh masyarakat wilayah PSBB memilih untuk taat, maka PSBB-nya bisa berakhir. Bila masyarakatnya tidak, ya PSBB-nya terpaksa harus diperpanjang. Jadi nanti sesudah itu kita akan sampaikan protokol-protokol khusus untuk DKI Jakarta. Karena tiap wilayah memiliki karakternya yang berbeda-beda. Begitu ya, terima kasih. Ya, pernyataan dari Presiden Joko Widodo tadi ditambah dengan Panglima TNI Hadi Cahyanto tadi dilengkapi juga oleh Gubernur DKI Jakarta. Nanti saya akan rangkum pernyataan dari ketiganya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.